Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, pada dasarnya ilmu itu bukan diambil dari buku. Buku itu cuma media saja. Yang memberikan kepada kita ilmu, perantaranya itu adalah guru. Dialah yang membimbing kita dan membukakan kunci-kunci ilmu dan memberikan kepada kita pemahaman agar kita aman dari kesalahan. Oleh karenanya, hendaknya kita memperlihatkan adab-adab kepada mereka, yang adab-adab itu mencakup hal-hal berikut ini. Pertama adalah menghormati, memuliakan, dan ramah kepadanya. Namanya juga guru. Meskipun dia punya kekurangan, meskipun ilmunya lebih muda dari kita, tapi kita tahu ilmu juga dari dia. Maka selayaknya kita memberikan penghormatan kepada guru kita. Yang kedua adalah beradab ketika duduk bersamanya. Disebutkan masih di paragraf itu. Laksanakan semua adab sopan santun ketika engkau duduk bersama gurumu. Contoh, kita duduk sama ustadz kita, meskipun dia lebih muda, janganlah misalnya kaki kita selonjoran di hadapan mukanya. Masa ini ustadz kita, guru. Kita duduk di dekatnya, terus kaki kita menghadap ke dia, kayak gini. Itu tidak sopan. Walaupun mau selonjor kakinya, misalnya asam urat gitu ya. Nyampinglah gitu. Jangan kakinya ke depan ustadznya. Juga jangan dilakukan adalah bicara panjang lebar di hadapannya atau berdebat dengannya. Ngobrol sama guru kita, kemudian kita malah mendebat dirinya. Kalaupun ada yang salah, keliru, ya, tinggal nanti gini, bicara kita begini. Ustadz, bukannya kalau begini ya. Bukan dengan perkataan, oh nggak bisa, antum salah Ustadz. Nggak gitu, nggak benar itu. Antum tuh yang benar tuh. Yang juga perlu diperhatikan adalah jangan berbicara mendahuluinya. Contoh, kita lagi ngumpul 5 orang. Satu dari kita ini adalah ustadz kita. Ada satu yang nanya, maka kita jangan jawab duluan. Ada yang nanya, kalau hukumnya kita pakai Gojek itu apa ya? Kalau ada guru, maka persilakan guru itu untuk menjawab dulu. Jangan kita langsung ngomong gitu. Boleh itu, boleh. Aku dengar Ustadz Erwandi, misalnya. Oh, iya, antum dengar dari Ustadz Erwandi. Tapi ini ada guru. Adab kita kemana kepada orang yang hadir di tengah kita memberi ilmu? Jangan seolah-olah ada orang yang lebih tahu daripada kita, lalu kita bicara lebih dulu daripada dirinya. Yang juga jangan dilakukan adalah berbicara lebih banyak darinya. Kemudian juga jangan menyela pembicaraan atau pelajarannya dengan pendapatmu sendiri. Kalau dia sedang memberikan pelajaran atau ada pembicaraan, jangan dipotong. Kecuali kalau kita bilang, Afwan Ustadz, izin. Kalau dia mempersilakan, ya ada apa? Baru kemudian bicara. Ustadz tadi mengatakan begini dan begitu. Tapi kalau dia sedang bicara, jangan langsung, Ustadz, tapi kan begini Ustadz ya? Itu nggak boleh. Itu namanya motong pembicaraan. Yang lain adalah jangan memanggil dia dengan namanya. Ya meskipun itu misalnya teman sekolah kita dulu. Nanti punya ustadz, punya guru, gurunya dulu teman sekelas. Meskipun dia teman sekelas, janganlah panggil dia dengan namanya, apalagi di hadapan orang-orang. Juga jangan berkata dengan kata ganti mu. Bukumu kata, motor siapa nih? Motormu kasat. Ini tidak sopan.
bukan adab seorang penuntut ilmu. Saya katakan, meskipun gurunya lebih muda, misalnya kita dewasa 40 tahun, guru kita misalnya setengahnya umur kita. Tidak boleh kita bicara dengan kata mu. Hal yang lain adalah jangan memanggilnya dari kejauhan kecuali karena darurat. Dia dari kejauhan, karena kalau memanggilnya dari kejauhan pasti teriak, ya enggak? Misalnya, ikhwan di sini, DKM, ustadznya di teras. Kalau manggilnya dari kejauhan, mau nggak mau teriak kan? Kecuali darurat. Misal dia di tengah jalan, dia nggak lihat ada truk mau lewat, terus kita teriak, Ustadz, bukan, ternyata udah ketabrak duluan. Itu berteriak dari kejauhan karena sebuah hal yang darurat. Tapi kalau tidak darurat, keluarlah kita, datangin dia, Ustadz, itu di dalam ada tas ketinggalan, punya Ustadz kah? Jangan teriak, Tat, Ustadznya kah? Ini tasnya kah? Tapi biasa kejadian gitu. Di antara adab yang lain adalah, ini sangat penting jemaah. Jika ada kesalahan atau kekeliruan gurumu, jangan sampai kesalahan itu menjatuhkan martabatnya di matamu. Karena itu akan menjadi sebab engkau terhalang dari ilmunya. Siapa orang yang selamat dari kesalahan? Kalau kita tahu guru kita ada kesalahan, salah baca, salah hafal, atau salah dalam hukum, dan kita tahu itu jelas salahnya, maka jangan sampai kesalahan itu menjatuhkan dirinya di mata kita, dan jangan sampai membuat kita menjatuhkan dirinya di hadapan orang lain.